Pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apa sih rahasia puasa Asyura? Untuk apa sih kami disuruh puasa tanggal 10 Muharram? Beliau menjawab, aku berharap puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita tahun lalu. Lalu sahabat bertanya lagi, lah tentang puasa Senin ngapain? Hari Senin itu aku dilahirkan, dan hari Senin juga Al-Quran diturunkan. Hadisun sahihun rawahu Muslim fi sahihi. Hadis ini sahih, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis ini kita bisa membaca bahwa peringatan hari lahir Nabi itu yang pertama mengadakan adalah Rasul sendiri. Cuma beda dengan kita. Bedanya apa? Sekurang-kurangnya dua. Satu, Rasul peringatan kelahirannya tiap minggu, seminggu sekali. Yang kedua, Rasul memperingati maulidnya dengan cara berpuasa. Nah, puasa tadi juga diperintahkan pada umatnya. Berarti kalau begitu, puasa hari Senin adalah puasa maulid Nabi. Berpuasa hari Senin karena ngikutin Nabi, peringatan maulid Nabi, terserah memaknailah. Tapi yang jelas Nabi mengatakan diperintahkannya puasa hari Senin, disunatkannya puasa Senin karena beliau dilahirkan hari Senin dan Al-Quran diturunkan pertama kali juga hari Senin. Dah, itu nanti kalau dikembangkan kelamaan. Kalau ada yang melarang maulid malah dia nggak punya dalil sama sekali, nggak ada. Nabinya aja puasa kok. Tapi pada bagian lain beliau juga adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Beliau juga uswatun hasanah. Secara kebetulan uswatun hasanah itu istrinya Syarif Rahmat. Ini intermezzo aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling agung, yang paling sempurna, dan hidupnya bisa menjadi teladan bagi orang lain? Ada orang yang dia teladan soal perang jago, tapi rumah tangganya takut sama bini. Ada kan? Jenderal besar, hebat menghadapi pemberontak, hebat menghadapi gerakan pengacau keamanan, tapi menghadapi bini enggak berani. Sampai keluar undang-undang perkawinan, pegawai negeri tidak boleh poligami. Ingat? Dia tidak bisa dibikin contoh untuk keluarga yang lain. Ada orang yang hebat, jenderal, pinter perang, tetapi kalau bertutur kata kasar bicaranya, suka ikut-ikutan kericuhan politik. Ada orangnya kan? Jangan dicari. Hamba Allah yang dimuliakan, kalau seorang muslim ditanya siapa suami teladan, pasti jawabannya suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ustadz Jamil ditanya
Siapakah seorang kepala rumah tangga teladan yang paling berhasil membina rumah tangganya, sukses anak turunannya? Pasti beliau akan menjawab, kepala rumah tangga itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ustadz Gufron ditanya, siapakah seorang manusia yang paling tekun ibadahnya, paling mustajab doanya? Beliau akan menjawab, manusia yang paling tekun ibadahnya, paling mustajab doanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapapun seorang muslim ditanya, siapakah pedagang yang paling jujur dalam bisnisnya? Siapakah seorang panglima angkatan perang yang paling dipatuhi oleh pasukannya dan ditakuti lawan-lawannya? Dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil membina umat manusia? Jawabannya sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, maka siapapun Anda, mau apapun Anda, ingin jadi apa seperti apa Anda, satu, Anda cukup berkaca kepada satu manusia ini. Mau ngadepin bini, ngadepin anak, ngadepin mertua, ngadepin tetangga, ngadepin kolega, ngadepin semua warga, sampai masuk surga, cukup manusia ini menjadi teladannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa beliau menjadi teladan? Karena beliau dimanapun berada menjadi manusia yang ideal menurut kriteria yang ditetapkan umat manusia. Jadi suami ideal. Kita tidak akan menemukan satu makhluk manusia pun di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman suami yang teladannya seperti Rasulullah. Maka pantas kalaupun istri beliau banyak, rumah tangganya damai melulu dan istrinya tidak ada yang minta dicerai. Beliau wafat masih meninggalkan 9 orang istri. Yang 9 ini senang semua, bahagia semua, ayem semua, setia semua. Gak ada yang berani bentak Rasulullah. Beda sama bini kita. Satu bini dalam seminggu 6 hari perang Bharatayuda, paling cuma 1 kali gencetan senjata. Sebetulnya yang tertawa agak kenceng itu merasakan sendiri, pengalaman diomelin sama bini. Maka kalau mau melihat apakah seorang suami itu bahagia, istri itu bahagia, lihat saja. Kalau suaminya kurus, suaminya gemuk, berarti bininya. Kalau suami kurus, bininya gemuk, berarti bininya tukang belanja, suaminya tukang dipaksa-paksa. Sebaliknya, kalau suaminya gemuk, bininya kurus, itu adalah Kanjeng Den Raden Tumenggung, KDRT. Kenapa Rasul menjadi suami yang disayang dan disetiain sama bininya? Karena Rasul adalah suami ideal yang menjadi mimpi dan khayalan semua kaum wanita. Kasih nen dulu. Sok atuh. Enggak apa-apa, sok. Kalau di masjid dinenkan dulu. Jangan dikibulin kasih empeng yang enggak ada apa-apanya. Sok diinden dulu nggak apa-apa, kan tidak ada larangan. Tuh kan nular. Nggak apa-apa di sini kan boleh kan, yang tidak boleh kan di mobil sama kereta kan ada tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan, gitu kan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling ganteng pada zamannya.
Ibu-ibu misalnya, Bu, misal nih datang pemuda ganteng bintang film dari Amerika, muda lagi, kemudian ibu mau dilamar sama dia, syaratnya cerai dengan suami dulu, mau nggak? Ya nggak mau, dianya juga minat kok. Ya kita selesaikan dulu masalah tangisan anak ya sambil saya ngerti. Wanita mana yang tidak jatuh cinta kepada pria yang penyayang dengan istrinya? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sayang dengan istrinya. Dah. Alasannya apa beliau berhasil? Sangat sederhana. Dan ini kita akan masukkan lewat tema kita pada siang hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena habis zuhur saya harus juga ke Palembang, pesawatnya habis zuhur. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses karena beliau di mana saja berada, jadi apapun saja, menghadapi siapapun juga, beliau menghadapinya dengan akhlakul karimah. Menghadapi istri pakai akhlak. Nah, kita menghadapi istri pakai taplak, teman-teman. Menghadapi anak pakai akhlak. Beribadah juga pakai akhlak, menghadapi umat, berdagang sampai berperang dan membina umat, semuanya menggunakan akhlak. Nah, akhlak Rasulullah itu dari mana? Karena khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka apapun yang kita bicarakan, kalau dikaitkan dengan Nabi, dia bisa dicari dasarnya dalam Al-Quran, karena beliau tidak pernah menyalahi Al-Quran. Nah, baik. Orang terkadang bingung menghadapi hari depan, karena ada satu peristiwa yang hari ini terjadi pada kita. Quran sudah menyiapkan seperangkat alat untuk beresin ini. Saya ambil contoh kecil. Adam dan Hawa. Bu, yang lebih enak dengerin orang bicara atau bicara sendiri? Nih jujur, ayo. Yang benar dan yang baik itu dengerin penceramah atau ceramah sendiri? Kalau ada orang ceramah sendiri di tengah jalan, namanya orang apa? Wong ceramah sendiri saja sudah gila, apalagi ada yang ceramah tandingan, berarti 2 kali gila tuh orang. Hamba yang dimuliakan, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pengantin baru yang sangat enak. Sebagai pengantin baru sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah-mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwa tinandur, gemah ripah loh jinawi, ayam tentram kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bruk di juru bruk di panto, ngalayah di tengah imah, cek orang Sunda. Ini mohon maaf, suara saya jelas gak nih? Jelas gak? Soalnya mantul-mantul nih. Allah pesen cuma 2. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan
wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Monggo Bu Nyai, silakan. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kalian berdua makan mana yang kalian suka dari rezeki yang telah kami anugerahkan pada kalian berdua. Mau ngopi silahkan ngopi, wong kopinya sudah ada. Mau minum air putih juga silahkan minum air putih, wong air putihnya sudah ada. Mau minum air jeruk ya nggak usah mikir kesana-sana, wong masih belum ada. Tetapi satu pohon ini kamu jangan dekati. Sebab nanti kalau kamu mendekatinya apalagi memetik buahnya, kamu akan menjadi orang yang zalim, celaka kamu Adam. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini musuhmu, setan ini lawanmu dan lawan istrimu yang diusir dari negeri ini, dia kabur ke luar negeri. Nanti kalau pulang hati-hati kamu jangan terima kedatangan dia, jangan layani ngobrol dengan dia, jangan ngerumpi dengan dia, apalagi koalisi dengan dia, celaka kamu. Iyalah tahu-tahu setan datang silaturahim. Lah memangnya setan mau silaturahim? Justru setanlah makhluk yang paling rajin silaturahim, terutama musim pilkada sama pilpres. Singkat cerita, Adam terima diskusi. Namanya juga ustadz baru tamat dari luar negeri, kan hebat itu. Diterima ngobrol, bahas tafsir. Tafsirnya ayatnya sama, tafsirnya beda. Akhirnya Adam yang punya sanad mutasil, dapat wahyu langsung dari Allah, bisa dikalahkan sama orang yang ngapalin Quran gak jelas gurunya. Tafsirnya juga ya pentingan. Akhirnya Adam jatuh dalam kegelapan, dalam kehinaan. Ekonomi hancur, rumah tangga hancur, krisis sandang, krisis pangan, berantakan rumah tangga, bingung mau kemana coba. Menghadapi hari depan Adam bingung. Lah yo piye wingi mangan garek metik, garek mangan tos, saiki nek mangan rekoso. Mana bini nggak ada. Bu. Bu. Kalau ibu kehilangan suami sedih nggak? Saya tanya bapak-bapak. Kalau panjenengan kehilangan istri sedih apa enggak? Jangan menfitnah, memang seperti itu adanya. Ibunya bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada kok, sudah siap pemain cadangan. Ini ngajinya ada berapa tuh? Udah saya. Nggak lama, insya Allah sebentar ini aja. Dalam kesulitan, dalam bahasa kemanusiaan, dalam keputusasaan, untung Adam dapat WA. Wedang anget milih. Dapat wahyu Allah.
sanadnya mutasil, ijazahnya langsung dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, diijazahkan langsung sanadnya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa wirid yang diambil oleh Kanjeng Nabi Adam ketika sudah tidak mampu lagi otak dan ototnya untuk kembali hidup rumah tangga bahagia? Mau nyari istri kemana? Coba. Ada petunjuk dari dia. Maka Adam dan Hawa beristighfar. Untuk orang yang cemas menghadapi hari depan dalam urusan ekonomi, ini dia senjatanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar. Jadi wirid ekonomi, jurus stabil ekonomi adalah istighfar. Saya tidak tahu nih problem apa saja yang kita hadapi siang ini. Ekonomi dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang rutin membaca istighfar, siapapun, maka kesempitan dia akan diberikan kelapangan. Kegelapan dia ada jalan keluarnya, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia di luar konsep dan perhitungannya. Melimpah hartanya, kaya raya, di luar pikirannya dan standar gajinya. Syaratnya lazimal istighfar, rutinkan baca istighfar. Adam tidak putus asa menghadapi hari depan. Karena apa? Karena sudah punya senjatanya, yaitu baca istighfar. Lulus. Lah, kembali bahagia rumah tangganya. Ada keterangan satu ulama, para ulama dari hadis, bahwa wiridannya Kanjeng Nabi Adam itu ada tambahannya, yaitu tawasulan. Dia baca doa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya Kau ampunkan kesalahanku. Ada satu nama makhluk Allah yang disebut Nabi Muhammad. Dia minta kepada Allah dengan nyebut kemuliaan Nabi Muhammad. Allah bertanya, "Ya Adam, kaifa arata Muhammadan ma lam akhluqhu?" Wahai Adam, bagaimana kau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Adam menjawab, "Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa la tuktubana 'ala qawaidil 'arsy la ilaha illallah Muhammad rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa la huwa habal khalqi ilaik." Ya Allah, ketika Engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku, ku pandang di tiang-tiang pancang aras, ada satu nama bergandengan denganmu, yaitu nama Muhammad. Dalam suatu kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, Kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling Kau cintai. Jelas ya? Ibu sebetulnya senang yang cepatnya apa yang pelannya? Ketika Engkau ciptakan aku ya Allah, kulihat di tiang-tiang pancang aras ada satu nama ngerendeng dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seuntai kalimat, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Ngerendeng. Aku yakin ya Allah,
engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali nama itu pasti nama makhluk yang paling kau cintai. Shadaqta ya Adam, innahu la habbul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaulahuma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Ini namanya tawasul. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga gara-gara pengajian ustadz setan. Sekali doang pengajian, tapi gurunya nggak jelas, tafsir akalnya sendiri. Udah gitu kepentingannya memang menjatuhkan kekuasaan Adam dan Hawa. Jadi jangan kaget kalau sampai sekarang banyak kiai-kiai kalau ceramahnya ingin menjatuhkan pemerintah melulu, memang sudah ada dari sononya. Ya itulah, soal ayat dia hafal, hadis dia ngencring, tapi hatinya tidak dapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat digunakan untuk kepentingan menyakiti orang lain. Naudzubillah min. Lah Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dalam kesulitan hidup menghadapi hari depan, diinterpelasi oleh Allah. Dua yang dilakukan, nggak usah pakai itu dan ini, saya tidak punya alasan, memang aku salah kok. Yang dilakukan dua, satu baca istighfar, dua tawasul dengan Nabi Muhammad. Setan pun sama, melakukan pelanggaran, tapi dia ketika ditegur oleh Allah, bukannya istighfar minta maaf dan tawasul, dia nggak mau istighfar, nggak mau tawasul. Sebab setan memang anti istighfar, anti tawasul. Jelas ya? Jelas apa tidak? Nah, karena Nabi Adam itu punya turunan Nabi Adam sampai hari ini rajin tawasulan, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa Baghfir lana mamado, bukan mama dodo. Aneh-aneh aja. Hamba Allah pulih kembali ekonominya, rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya. Karena ketika dalam kesulitan dia masih punya Tuhan, lalu dia panggil namanya dengan meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah karena kelakuan kita sendiri. Aku susah mergo kelakuanku dewe, saya susah kelakuan awak sorangan. Jalannya hanya satu, minta ampun kepada Allah, kembali minta rahmatnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tuh, itu rumah tangga berantakan. Jangan putus asa, jangan putus asa. Nah, yang kedua, ada orang yang menghadapi kesulitan ketika menjadi dai, menjadi mubaligh. Ada. Kenapa dia mengalami kesulitan? Sebab ketika dakwah emosi, suka kesel sama jamaah. Ini mah baca Quran serius, ini tangannya pada ke belakang begini ngajinya. Sabar, memang ibu-ibu kan brengsek. Kita baca Quran ngeden-ngeden, nyender di belakang, ampun ibu-ibu. Padahal belum ngaji, kue sudah disiapkan. Sabar. Nabi Yunus 23 tahun berdakwah, hanya 2 orang yang beriman. Mungkin kalau jadi partai nggak masuk Senayan. Sabar. Akhirnya apa? Dia kabur ke luar negeri. Jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru. Dai sabar.
Sabar. Tapi kalau dai sekarang kan banyak alasan. Lari kemana? Umroh judulnya doang. Padahal sih misalnya saya mau mana bisnis ke Singapura misalnya. Itu judulnya aja. Aslinya yuk minggat. Ini ngomongin badan sendiri ya. Daripada kesel sama bini gue pergi aja udah. Dicemplungkan ke lautan dimakan ikan. Dia mengira dengan meninggalkan tanggung jawab dakwahnya dia akan mengalami keselamatan. Allah yang ngatur kemanapun kamu lari, tangan Tuhan akan menggapaimu. Dimakan ikan hiu, ala tambah susah. Sabar Ustadz, memang jadi imam masjid itu gak gede duitnya. Yuk sabar. Sebab di dunia ini gak ada orang bisa cari duit, gak ada. Kemana cari duit? Nyari di mana? Emang duit ada di kebun? Nah, sabar. Apalagi guru TPA, aduh, yang diajarinya beler banget bocah-bocahnya. Datangnya satu. Udah satu ngaji pating coret yang lainnya. Sabar, bayarannya 6 bulan sekali apa enggak enak gitu. Ini umpama dalam kesulitan hanya satu yang tersisa. Ada yang bisa menolong aku asal aku menyadari kesalahan perilakuku sebagai seorang dai, lalu aku minta pertolongan dia. Ngaku dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggak ada yang bisa nolong. Tidak ada keluarga yang melihat di mana dia berada. Di perut ikan besar. SAR juga tidak ada, tim SAR waktu itu. Tadi satu, yakin bahwa yang berkuasa adalah Allah. Yang kedua, yang tidak pernah salah adalah Allah. Dan yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ngaku aku jatuh seperti ini salahku sendiri. Kenapa langganan COD melulu, ketipu melulu, iklannya mah sekali oles gatal 10 tahun sembuh. Alah, habis 10 botol gatal mah gatal, botol mah botol. Akhirnya apa? Jiwamu sadari bahwa yang bisa nolong hanya Allah, dan sadari bahwa petaka yang menimpamu adalah akibat kelakuanmu dewi. Hadapi hari depan dengan itu. Kalau kau sudah sadar bahwa kau melakukan kesalahan dan kau yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar, pok ngomong, minta apa sama Allah, pasti diberi. Ini dulu nih, matapkan hatimu. Apapun masalahmu, jangan dipikul sendiri. Sudah tahu berat, maksa dipikul. Kalau berat, jangan pikul, minta tolong yang kuat. Itu kayak Yunus pulang kampung selamat, dijawab oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya, dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ada mekanisme penyelamatannya, ada itu, dan ada proses perlengkapannya harus dipenuhinya. Orang akan disembuhkan oleh Allah, tapi berobat adalah mekanisme yang harus dilakukannya.
Orang ini kehilangan serat, ada mekanismenya, air jeruk yang hangat, itu caranya. Lo ini kan teori. Ini umpama itu. Kalau tidak ada, nggak selesai masalahmu. Pulang kampung, kalau kemarin 23 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang, setelah mengalami kesulitan dan mantap tauhidnya, merasa dekat dengan Allah karena ada cobaan hidup yang berat, pulang dengan hati yang baru, itu umatnya beriman, berbondong-bondong menghadiri pengajiannya. Kemarin susahnya setengah mati, udah pasang iklan, sudah woro-woro, nggak datang-datang. Begitu sukses diuji, dia manusia yang tegar. Saatnya Yunus, kamu ambil panen buah tanamanmu, ngabring orang masuk agama beliau. Dah. Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu anak dirut BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Tapi ideologinya berbeda dengan bapaknya. Dianggap teroris, gerakan pengacau keamanan, udah gitu ngerusak berhala lagi. Kita memaklumi karena dia fatan, seorang pemuda mandan pantes. Kalau anak muda anarkis itu masih mandan pantes. Sing ora pantes kalau kiai ngerain orang buat anarkis itu ora pantes banget. Udah gitu pakai selawat, pakai zikir, pakai wirid, daging rusak lagi. Ibrahim hancurkan berhala, ditangkap dia, disidang oleh Namrud, dibakar, hilang masa depannya, tapi masih ada harapan. Hebatnya ditawari oleh malaikat, Tuhan Ibrahim, boleh kami bantu saudara Ibrahim? Dah. Ini adalah resiko dan konsekuensi orang yang menegakkan kebenaran. Orang menegakkan kebenaran sabar, tidak perlu mencaci maki orang yang menyakitinya. Kau mencaci maki lawanmu karena mengecewakan kamu, akan tertutup pertolongan Tuhanmu. Ini berat memang. Berat. Makanya saya sedang belajar. Ada orang mencaci maki saya di YouTube, nah apa-apa, biarin aja. Latihan. Daripada panas api neraka, mendingan panas kuping kita. Betul nggak? Dijelek-jelekin orang, telinga kita hilang nggak? Nah, mau denger dangdutnya telinganya di sini, denger gambusnya telinganya di sini, digunjing orang pun telinganya tetap di sini. Jadi apa? Kalau kamu dicaci maki orang, diomongin jelek-jelek, katakan pada dirimu, kamu sedang dilatih, disurvei, dicek apakah telingamu masih mendengar apa tidak. Masih berfungsi, alhamdulillah, orang budek gitu. Bapak sama, dibentak sama bini, bapak gimana sih? Santai aja. Oh, masih berfungsi nih. Gitu, santai aja. Dibakar api yang besar, ke siapa minta tolong? Ada cerita mengatakan bahwa kecebong itu ikut nyemprotin, kodok ikut nyemprot. Lah segede apa kodoknya? Tapi yang tersisa, dia sadar bahwa dalam menghadapi masalah ini aku tidak punya daya kekuatan apa-apa. Maka akan kusandarkan benda berat ini kepada dia. Saya akan percayakan untuk menyelesaikan masalah ini kepada dia yang maha segalanya. Maka meluncurlah dari keyakinannya dan harapannya kalimat wirid mengikuti suara hatinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
membaca, tapi setelah hatinya juga bersuara. Tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah. Maka hari ini keyakinan itu akan ku keluarkan zikir jahr. Nah, kalau tadi zikir khafinya sudah ada. Khafinya sudah ada. Kan sering saya sampaikan ibu-ibunya, zikir itu ada dua. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar itu ada suara, kedengaran sama orang. Ada suaranya. Khafi tanpa suara tapi ada rasanya. Kira-kira mana yang lebih berharga, jahar apa khafi? Tidak penting. Yang pasti ini setelan, jangan dibuang. Ada jahar, ada khafi, ada dahar, ada dahar itu ada suaranya. Khafi nggak ada suaranya, tapi ada rasanya. Yang tahu hanya yang telah meregunya, dan kau akan kecewa kalau cuma melihatnya. Apalagi kopi AA kan bodoh. Apa jawaban Allah? Keyakinan yang diejawantahkan dalam teks doa dijawab Allah. Allah tidak ambil Ibrahimnya, tapi ditegur apinya. Jangan coba-coba kamu melukai Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin. Jangan sampai Ibrahim terluka. Awas kamu. Sama Allah menurut KBG. Ketika Ibrahim keluar tidak ternoda, tidak terluka, tidak terbakar, sebetulnya apinya yang dingin apa Ibrahimnya yang kuat? Ibrahimnya yang sakti atau apinya yang dingin? Tuh. Kok bisa ya api dingin? Nah itu ada perintah Allah. Lah kalau yang perintahnya ketua DKM gak bakalan dingin. Dingin lo api lo dingin, insya Allah. Ini perintah Allah. Apa yang kita ambil? Sadari kelemahan diri. Sudah berapa tadi itu? Yang keempat, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun. Istrinya 79 tahun. Cocok nggak itu? Ini bedanya 40 tahun ya. Nah itu pasangan ideal. Jadi suami dengan istri bedanya 40 tahun itu ideal. Ya contohnya itu. Belum punya anak. Belum punya anak. Sempat dia mikir ke depan. Rabbi inni wa hana al-'azmu minni wa ishtara rasu syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'akira fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi Zakaria pernah bersedih, khiftul mawaliya min wara'i, aku khawatir ya Allah hari depan aku enggak punya generasi. Zakaria itu seorang tukang kayu, Najjaron, diangkat jadi nabi. Makanya jangan suka menghina kalau ada orang tukang kusen untuk jadi presiden. Biasa aja. Halal tuh yang penting. Iya. Daripada kamu jadi tukang caci maki, orang nggak jadi apa-apa.
Menghadapi hari depan Zakaria belak-belakan, saya khawatir ya Allah nggak punya generasi yang melanjutkan saya, yang mewarisi aku dan keluarga Yakub. Doa belum selesai sudah diijabah. Terima kasih. Allah jawab, Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Anaknya Zakaria namanya Yahya. Ini isyarat ibu-ibu. Ada orang yang ekstrim, kasih nama anak itu 7 hari lahirnya, sekalian potong hewannya, sekalian cukurnya. Tidak mutlak. Sebab apa? Ini jelas. Istri Nabi Zakaria belum hamil, tapi namanya sudah disiapkan oleh Allah. Boleh kita bikin nama dulu ya Bu? Iya, kadang-kadang kan ada orang yang sudah nyiapkan nama, saking senengnya dengan nama itu padahal bininya belum hamil kan. Bu kan gitu ya. Ada yang namanya gabungan kan, ada yang nama artis, ada yang nama nabi, ada yang nama dari Quran, ada yang nama dari buku yang gak ngerti artinya itu. Saking cintanya anak pertama, suaminya Abbas, bininya Kokom, anak lahir Baskom. Nah, udah itu kita potong, nanti urusan fikih. Zakaria bertanya, Ya Rabb, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah menjawab, Wa alayya ainu ma qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Itu urusannya gampang. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Zakaria nanya, ada tugas gak? Dicatat ini menghadapi hari depan. Ada 3 Zakaria. Yang pertama, Allah tu kalimana salah satu ayam inilah ramzah. 3 hari 3 malam kamu tidak berbicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Topo wicoro. Jadi puasa bicara itu sudah ada dasarnya. Makanya nanti dalam Thariqah Tijaniyah, punten ibu-ibu, Thariqah Tijaniyah ada tirakat di mana seorang jamaah tidak boleh bicara sampai 10 hari. Ini dasarnya. Nah, kalau ibu punya suami, misalnya ngalah thariqah dengan Mbah Yai Ghazali, kemudian tiba-tiba ada 7 hari tidak berbicara, mungkin beliau sedang mengamalkan itu. Supaya apa? Bersih lisannya dari bicara yang buruk. Pun mungkin bapak-bapak yang selama ini kurang rajin ngaji, istrinya rajin ngaji, tidak tahu. Tiba-tiba istri tidak mau bicara selama 3 hari 3 malam. Jangan buruk sangka, mungkin dia lagi ngambek gak punya duit. Nah, kan pasti kan. 1 Zakaria, tirakatmu tidak boleh bicara, tidak berbicara selama 3 hari 3 malam. Nggak ada pertanyaan, boleh nggak muter kaset? Dulu nggak ada kaset masalahnya. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah zikir pada Tuhanmu. Tidak boleh ngobrol, tapi banyak zikir. Persis amalia ibu-ibu suatu hasanah. Jarang zikir, banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar. Bacalah tasbih pagi dan petang. Selesai diamalkan 3 hari 3 malam,
istri Nabi Zakaria hamil di luar kekuatan otak dan ototnya, tapi olah hatinya yakin pada Allah. Berubah kecemasan hari depan menjadi kegembiraan. Lahirlah anak, kemudian diberi nama Yahya. Kenapa anaknya namanya Yahya? Yahya artinya hidup. Sebab ketika Zakaria sudah tua, istrinya mandul, seolah-olah sudah mati. Maka keluar anak itu hidup lagi. Ibu bisa menghidupkan yang mati? Jangan kemana-mana pikirannya. Rangkuman kita apa? Semua yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini adalah proses, adalah cara yang dipasang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan hari depan. Karena orang pernah menghadapi kesulitan. Pertama, banyak membaca istighfar. Lihat ayatnya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Keterbukaan yang sempurna Muhammad. Jalannya liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambik. Allah ampuni dosamu yang terdahulu dan yang belakangan. Istighfar tuh. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah sempurnakan nikmatnya. Alaika padamu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia bimbing kamu ke jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan dia tolong kamu dengan pertolongan yang penuh dengan keperkasaan. Lihat, dimulainya dengan istighfar. Maka istighfar adalah pintu rizki. Lihat Nabi Sulaiman, ketika dia ingin punya kerajaan super power, apa doanya? Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhan, ampuni aku dan berikan padaku kekuasaan yang tidak ada tandingan setelahku. Jadi istighfar itu adalah pembuka pintu rizki. Satu, mengakui kesalahan diri, bahwa kesulitan yang kita temui selama ini adalah akibat kelakuan kita sendiri. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Yunus menyadari tidak berdayanya, kemudian menyandarkan masalahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim sama, beban berat dia tanggung dan menyandarkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tebusannya, ada tirakatnya. Hentikan banyak bicara, banyaklah merenung dan berpikir, lalu bacalah tasbih pagi dan petang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan ini semua. Makanya walaupun serba sulit perjuangannya, Rasul pada akhirnya berhasil. Bukankah Nabi Yusuf juga pernah dibuang oleh saudaranya? Kuncinya cuma satu, fasabrun jamil, sabar itu yang terbaik. Dilemparkan ke dalam sumur, tidak ada yang mengenalnya. Diambil oleh pedagang, dijual ke istana, difitnah oleh Zulaiha, masuk dalam penjara. Pada akhirnya dia menjadi seorang raja. Kenapa? Sebenarnya pada saat dia dilemparkan ke dalam sumur tua, sebenarnya tangga pertama untuk menjadi raja sudah dimulai. Saudara-saudaranya yang membuangnya saat dia berkuasa dimaafkan dan tidak disakiti. Masya Allah, orang yang menyakiti dimaafkan. Bukankah Sulaiman pun sama? Bilqis yang menghina-hina merendahkannya,
akhirnya takluk pada Sulaiman, walaupun asalnya lawan politiknya, pada akhirnya bergabung menjadi salah seorang menteri di kabinetnya. Belakangan dia terpilih juga jadi kepala negara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Ini saya suka nih. Baca Pak. Hah? Baca Pak. Iya. Lebih mencintai Untuk kalam bahwasanya alhamdulillah ini terselenggara